Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbincang kembali bersama Kakanda Abdul Haris Hasan Destiki. Topiknya kita akan coba membahas etika pemerintahan, terkhusus di Kabupaten Goa dan secara umum Sulawesi. Mungkin ada masukan yang bisa diberikan. Ya, silakan. Terima kasih kepada Adinda Om Kes. Berbicara tentang etika pemerintahan, saya ingin mendahului satu pengantar bahwa memang reformasi birokrasi telah banyak dilakukan di negara kita. Tapi sampai saat ini hasilnya belum optimal. Dan seringkali tidak sesuai dengan harapan pemerintahan bukan saja dari pusat tapi sampai ke daerah. Oleh karena itu berbicara tentang etika pemerintahan, sepengetahuan saya sampai saat ini ketika kita berbicara pemerintahan ada yudikatif, eksekutif dan legislatif. Cuma eksekutif yang belum punya aturan perundang-undangan tentang etika pemerintahan. Sehingga ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius. Tapi kalau saya pikir landasan etika pemerintahan kalau itu belum ada, maka landasannya adalah Pancasila. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika demikian halnya, maka setiap aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, apapun yang akan dikerja, itu dengan menggunakan hati. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa apapun yang kita kerja, kita berdasarkan dengan etika, akhlak, dan moralitas. Sehingga apa yang kita kerja benar-benar mencapai satu tujuan. Lalu yang ketiga, kalau kita berbicara persatuan Indonesia, maka aksesibilitas mulai dari pusat sampai ke daerah, itu seyogyanya bersinergi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa setiap orang harus dilibatkan dalam orientasi partisipasi kontrol atau partisipasi dalam perencanaan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Baik itu oleh pemerintah maupun daerah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kinerja pemerintah harus benar-benar sesuai dengan tujuan dari pembangunan untuk kesejahteraan. Saya kira itu dulu tahapan yang perlu kita sampaikan bahwa etika pemerintahan seperti itu. Itu dari segi regulasi ya, panduannya ada di situ semua. Diharapkan memang aparatur itu betul-betul memahami masalah dalam Pancasila dan diterapkan dalam pelayanan pada masyarakat. Oke, Adinda Mkes. Jadi kalau kita berbicara tentang aparatur, kita berbicara tentang tugas, fungsi, dan kewenangan. Ya. Setiap aparatur harus paham apa tugasnya, ada fungsi dan kewenangannya. Sayangnya, birokrasi reformasi di sini masih menghadapi beberapa permasalahan. Antara lain, kalau saya berbicara tentang permasalahan, maka ada dua aspek yang sangat penting. Aspek internal dan aspek eksternal. Jadi internal di sini adalah bagaimana aparatur yang ada di pemerintahan dalam kaitan dekonsentrasi, desentralisasi, dan birokrasi itu sendiri. Lalu berbicara internal. Kalau kita berbicara eksternal, maka di situ persoalan globalisasi dan persoalan revolusi teknologi informasi. Saya akan mulai dari persoalan internal. Dekonsentrasi dan desentralisasi seringkali tidak berjalan dengan baik karena di situ persoalan akuntabilitas dan persoalan keterbukaan. Akuntabilitas dan keterbukaan, transparansi juga tidak terlepas dari persoalan partisipasi masyarakat. Jadi ketiga-tiganya memberikan nuansa atau peluang sehingga pemerintah melibatkan masyarakat dalam konsep pemberdayaan atau di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga dalam kaitan internal, kalau kita berbicara birokrasi itu sendiri, itu masih kita dapati KKN, korupsi, korupsi dan nepotisme. Lalu yang kedua, seringkali kedisiplinan aparatur ini tidak berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, persoalan organisasi dan tata laksana.
Jadi situ ada persoalan organisasi dan tata laksana di sini harus kita perbaiki sehingga persoalan manajemen itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kalau kita masuk pada persoalan eksternal, maka kita hadapi lingkungan strategis yang begitu cepat sehingga globalisasi susah diprediksi. Yang kedua, teknologi tidak bisa lagi kita jadikan satu sesuatu yang biasa saja, tapi teknologi ini benar-benar mampu menjadikan satu alat untuk menuju transformasi ke dalam sistem kinerja di dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi dua persoalan yang kita hadapi, persoalan eksternal dan persoalan internal. Kalau penempatan aparatur dengan bukan kompetensi, hanya karena kedekatan itu apakah itu melanggar etika? Itu yang sebetulnya fatal. Iya. Jadi bukan saja etika, tapi itu menjadi bagian dari KKN. Oh, iya. Karena seseorang itu harus berdasarkan dengan kemampuan dan keterampilan yang dia miliki. Sehingga apa yang dia kerja benar-benar mampu memberikan satu inovasi. Karena sekarang bekerja dengan biasa tidak cukup. Harus dengan inovasi. Harus punya kreativitas dalam berbagai aspek. Dapat kita bayangkan bahwa seseorang pegawai tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, apalagi seorang pemimpin, maka itu sama dengan membangun suatu kesalahan besar. Kalau dalam ilmu perencanaan, seseorang itu merencanakan sesuatu yang salah sama dengan membangun suatu kesalahan yang besar. Apalagi ini kan menjelang pilkada, kebanyakan itu karena dukungan, sehingga sebagai ucapan terima kasih diberikanlah jabatan-jabatan yang sebenarnya sudah banyak orang di dalam, kasihan itu karirnya ya, dari bawah akhirnya terdepak karena ada orang baru dengan jasa dukungan itu. Oke, makasih Adinda Om Kes. Jadi sebetulnya pemberian jabatan dengan kompensasi semacam transaksi sosial, sebetulnya inilah yang dikatakan KKN sebetulnya, kolusi. Tapi karena ini menjadi satu fundamental di dalam mendorong kinerja pemerintahan, maka apa yang kita lihat sekarang itu terlalu banyak sumber daya. Bayangkan menteri saja kurang lebih 100 dengan lembaga dan seterusnya. Betul. Nah seharusnya dalam berbagai teori pemerintahan seharusnya itu terjadi perampingan. Jadi tidak apa-apa miskin struktural, tapi kaya fungsi. Ya, ini yang terjadi di negara-negara maju. Nah tidak terjadi di tempat kita. Kalau saya ambilkan gambaran seperti di Goa, ya saya sulit untuk mengatakan bahwa apakah itu terjadi atau tidak. Ya. Tapi yang jelas dapat kita buktikan dengan berbagai kinerja yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Goa saat antara lain Om Kes, sebelum Om Kes memberikan pertanyaan, kalau kita melihat pertumbuhan Kabupaten Goa itu terbaik di Sulawesi Selatan nomor 2, 5,82%. Yang mengalahkan itu cuma Luhut Timur. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhannya 4,51%, lebih rendah lagi. Berarti Goa hebat. Tapi begitu kita lihat income per kapita, itu mendapatkan 35 juta, 5, sekian. Jadi kalau kita bagi penduduk Goa ini, dia berpenghasilan 1 tahun itu cuma 35 juta. Itu rendah sekali sebetulnya. Ketimbang saya ukur misalnya, Makassar pertumbuhannya 5, kurang lebih 5,5. Tapi dia punya income per kapita 155 juta. Hampir 156 juta per satu kepala. Itu artinya bahwa trickle down effect itu tidak sampai ke masyarakat. Tapi itu diambil oleh para pengusaha atau investor. Dan masih banyak lagi yang lain misalnya. Seperti di Goa. Di Goa ini rata-rata sama sekolah, kalau kita dibagi dengan semua jumlah penduduk kurang lebih 800.000, itu kita cuma tambah SD. Itu artinya produktivitas kita rendah.
Nah, inilah yang kita coba bangun, bagaimana solusi yang kita bisa dapatkan. Kalau saya memakai teorinya klasik ekonomi, mulai dari Adam Smith, Ricardo maupun eh, Malthus, itu teori klasik yang memang pengaruhnya itu lebih banyak pada investasi dimiliki oleh investor. Kalau kita mengambil satu teori modern dalam ilmu ekonomi namanya komputer, itu lebih bagus karena di situ ada inovasi, di situ ada polemik modal, di situ ada partnership. Bahkan kita bisa ambilkan contoh, kenapa teori modern ekonomi ini maju? Karena di situ ada inovasi. Inovasi ini yang memberikan kreativitas kepada setiap aparatur atau setiap modal kerja. Kita ambilkan contoh seperti Jepang. Jepang itu karena inovasi. Makanya dia hampir kuasai pasar Eropa dengan Asia. Bahkan sekarang merambah ke Amerika karena mesin. Hal-hal yang semacam itu yang Kabupaten Goa perlu kita pikirkan secara bersama-sama supaya bisa mencapai 5 besar. Dengan menegakkan etika, kemudian apa saja yang bisa diharapkan ke depannya, perubahan-perubahan apa saja? Apakah itu bisa mengcover semua yang tadi Kakanda resahkan? Sangat bisa mungkin. Kenapa? Karena di situ harus kita bangun suatu pemahaman bagaimana mewujudkan good governance. Ya, Kita wujudkan pemerintahan yang baik. Mewujudkan pemerintahan yang baik itu misalnya bagaimana setiap aparatur dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditentukan. Misalnya dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran. Ini seringkali orang tidak paham tujuan itu bagaimana, sasaran itu bagaimana. Saya ambilkan contoh begini. Kalau kita mau membangun jembatan, maka tujuan kita 2 jembatan. Tujuannya tercapai setelah kita lihat ada 2 jembatan. Tapi sasaran yang kita inginkan, outcome-nya, itu tidak tercapai karena tidak ada transformasi sosial ekonomi di jembatan itu. Rupanya setelah kita telusuri, di situ adalah salah satu jembatan untuk kepentingan-kepentingan lain. Seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita memberikan reward and punishment kepada setiap aparatur yang paham apa yang dia kerja. Lalu yang ketiga, apa yang kita kerja ini benar-benar memberikan satu pertimbangan bahwa ini adalah buah dari jeripaya kita membangun suatu kolaborasi secara bersama-sama dalam satu kelembagaan. Tidak bisa berdiri sendiri. Sama juga di dalam tata laksana. Manajemen itu harus berjalan mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Bahwa yang dikatakan misalnya lap meja tidak terlalu memberikan kontribusi, tunggu dulu. Tidak mungkin kita bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada lap itu meja. betul. Nah, hal-hal yang seperti itu kinerja dalam pemerintahan harus kita perhatikan. Arahan selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita libatkan partisipasi masyarakat. Ya, Karena masyarakat itu menjadi bagian alat kontrol untuk melihat kinerja pembangunan. Oleh karena itu kalau mau melihat kinerja pembangunan dan hal etika, tidak usah kita buat sakit sistem administrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Menpan, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cukup sebetulnya tanya masyarakat, apakah pemerintahan ini berhasil atau tidak? Dengan menggunakan satu kriteria yang dikeluarkan oleh Menpan. betul. Nah, yang sangat menarik lagi kan tadi pernah kita bahas tentang soal pelayanan. Mestinya kan bukan namanya pelayanan kalau masyarakat yang datang ke kantor itu kan mestinya. Bagaimana menurut Anda itu? Bagus sekali pertanyaannya, Adinda Ukes ini. Jadi Ya, kalau kita berbicara pelayanan, service, itulah salah satu tujuan dari pemerintah. Mengapa hadir pemerintah? Untuk ya, memberikan pelayanan. ya, Itu tujuan utama. Di samping itu, ada fungsi pemberdayaan. Jadi pelayanan, fungsi pemberdayaan. Lalu yang ketiga, bagaimana dia membangun depan. Lalu yang keempat itu equity, keadilan. Nah sekarang saya mulai dari pelayanan. Pelayanan itu bukan masyarakat yang datang di ya, kantor. ya, ya. Itu Ini sama menarik ini. batu itu. Yang kita mau, bagaimana kita bisa melihat masyarakat itu sejahtera. Ya, Sama yang dikatakan beberapa para pakar termasuk presiden.
Saya tidak layak untuk melihat seorang tukang beca dengan berumur 70 tahun. Iya, Di mana kehadiran pemerintah? iya, Oleh karena itu bagian dari suatu pelayanan. Bagaimana membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa yang terjadi dengan Pak Prabowo? Dia hapuskan semua kredit iya, UMKM. iya, Itu bagian dari satu pelayanan iya, pemerintah. Atau misalnya seseorang itu memerlukan bantuan karena mohon maaf misalnya rumahnya tidak layak lantai tanah. Itu kita harus bantu dari pemerintah. Itulah pelayanan pemerintah. Bukan mereka mengurus sesuatu. Bukan itu. Atau kita melihat ada anaknya yang kemungkinan besar karena masalah ekonomi. keberuntungan ekonomi. Itu pemerintah bisa siapkan. Pastinya ada. Mulai dari sepatunya sampai kepada. Dan itu kan amanah undang-undang. Ya. Iya. Tapi yang terjadi, itulah yang saya katakan. Kalau kita cek ke belakang. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Goa ini sama dengan baru tamat SD. Jadi prosesnya memang rendah. Nah, itu yang perlu kita dorong. Makanya perlu barangkali bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan non APBD untuk menjadikan sekolah gratis. Itu yang dikatakan pelayanan. Lalu yang kedua, bagaimana yang dikatakan membangun, development. Membangun itu apa saja fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat, itu pemerintah menyiapkan itu. Public good. Lalu yang ketiga, pemberdayaan. Pemberdayaan di sini, setiapnya pemerintah bisa menempatkan suatu pasar yang benar-benar layak untuk dipakai untuk menjual. Jadi pasar itu tempat pertemuan orang dan informasinya jelas. Tidak seperti yang terjadi sekarang ketika petani butuh bibit, butuh pupuk. Itu rasa sendiri. Harusnya kan petani tidak perlu resah. Karena di situ hadir pemerintah. Tiap hari kita resmikan pupuk, petani minta pupuk tidak ada ini Iya, kan iya. sesuatu yang bisa membuat orang patah hati. Dan itu berarti ada masalah dengan etika. Ya, lalu yang Betul. terakhir keadilan. Iya, Bagaimana yang dikatakan keadilan? Bahwa pemerintah itu seringkali tidak melihat rumah-rumah yang ada di ganggang, rumah-rumah yang ada di gunung-gunung atau di sungai, di lereng apa semua. Itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah yang ada di perkotaan. Inilah yang membuat etika pemerintah itu tidak ada. Oleh karena itu kita harus larang teman-teman ataukah bagian dari bagaimana fungsi mengatur ketika saya pulang bekerja karena saya selaku dosen, saya ngajar di universitas. Itu harus diatur. Profesional itu tidak ada urusannya dengan saya di Pemda, tapi kan diikat kita jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Sama juga seseorang. Kalau seseorang itu misalnya pulang kerja lalu berjualan, itu harus diatur. iya, Jangan sampai dianggap bahwa ya tempat jualannya itu adalah bagian dari PNS, tidak. iya, Beda dengan fungsi-fungsi yang lain. iya. Yang memang aparatur itu harus bekerja 24 jam karena fungsi pelayanannya di situ. Itu hal-hal yang terkait dengan etika. Tapi sampai sekarang, ya itulah tadi yang saya katakan, tidak berarti bahwa tidak ada aturan perundang yang mengatur, lalu pemerintah itu tidak berjalan. Tapi landasannya harus Pancasila. Itu pendapat saya. Sangat menarik ini kan. Em, apa masih perlu kita tambahkan? Oh, perlu. Ya, dari Kalau segi Om apanya? Kes itu berbicara tentang bagaimana pengalaman di luar negeri, saya senang. Ya betul itu. Iya, Saya kan pernah di Jerman, di Dortmund. ya, Jadi waktu saya di sana short course, singkat, saya temukan di sana itu pegawai. Kan di sana orang rata-rata tidak mau jadi pegawai, betul. mau dikontrak saja. Ya, Jadi waktu saya berbincang-bincang di salah satu katakanlah mayor di situ, ya, wali kota, kalau seperti tempat lain, saya tanya bagaimana anda sistem kerja di sini. Dan dia katakan sistem kerja dalam kaitan kinerja, maka di sini orang bekerja 1 bulan sebelum dia bekerja sudah dipersiapkan sekarang. ya. Apa yang dia mau kerja bulan depan. Sehingga tiap minggu itu dipotong. Apa yang dia mau kerja minggu depan ini. Minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Dan itu sangat bagus. Kalau dia melampaui target itu, maka dia dapat Ya. reward. Ini saya jadi teringat juga termasuk sistem rekrutmen ya.
Iya, dengan asesmen ya, iya, melalui bahwa tidak perlu sekolah tinggi untuk menduduki sebuah jabatan. iya, Ini tidak menjadi persyaratan iya, sekolah itu. Ini yang disyaratkan adalah kemampuannya. iya. Bagaimana bisa diterapkan di Goa juga ini? Kalau kita mau terapkan di Goa sangat baik. Jadi jangan kita berbicara tentang kepangkatan. Ya, Kita tinggal. Ya, berbicara kinerja. ya, Makanya sistem penggajian kita itu jangan berdasarkan pangkat, tapi ya, berdasarkan kinerja. betul mestinya. Ya, ya, Semakin banyak kontribusinya untuk mendapatkan satu hasil, itu upahnya lebih besar. ya. Jangan disamakan semua golongan 3 sama, golongan 4 sama. Kalau itu dikatakan kinerjanya atau anggarannya ada tambahan, di negara-negara lain yang ada di Eropa yang pernah saya datangi itu tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan kinerja. Jadi memang benar-benar etika pemerintahan ini harus dilaksanakan dengan baik sehingga seseorang setelah menduduki jabatan tidak berarti bahwa pekerjaannya selesai. Ya. Tunggu dulu. Anda masih terkait 15 tahun tentang kwitansi keuangan. Betul, pertanggung jawaban. Jangan sampai Anda terkait dengan persoalan hukum satu ketika. Ya, Saya ambilkan lagi contoh. Indonesia kan negara hukum, tapi kalau ada pasar yang terbakar, tidak ada yang bertanggung jawab. betul, selalu berakhir. Dianggap bahwa proseliting. Ya, bahwa itu adalah bencana. Ya. Ah, bencana lain lagi. Begitu Ya. terjadi bencana banjir air bah, orang rekreasi. Ya. Seolah-olah di situ pejabat datang untuk melihat apa yang terjadi. Ah, Harusnya dia bersedih dan dia harus bayar orang-orang yang tidak bekerja saat itu. ya, tinggal. Begitu. Ini kan sebetulnya orang tidak paham bahwa dikata etika pemerintahan itu satu orang saja yang meninggal di Indonesia, presiden harus bertanggung jawab. Betul. Apalagi bupati. Ya. Apapun yang terjadi dalam satu wilayah kerjanya di daerah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, maka itu harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Tidak berarti bahwa masa tugasnya selesai. Saya ambilkan contoh. Pak Masnawi itu mantan pimpinan saya wakil gubernur Sulawesi Selatan. Dia ditangkap setelah menjabat wakil gubernur. Ini kan persoalan yang bisa saja ya barangkali bisa si A, bisa si B. Termasuk saya bisa. Mungkin dokumen saya dalam kwitansi itu masih tersimpan. Sehingga setiap orang kan harus punya LHKP. Ya kan? Laporan hasil kekayaan itu. Tapi kan banyak pejabat yang seolah-olah dianggap tidak penting. Ya. Padahal itu keliru. Nanti Bahkan, akan dipanggil ya. suatu ketika. Ketika Anda tidak menduduki jabatan itu. Mestinya. Jadi etika pemerintahan ini memang penting. Tidak bisa kita abaikan seperti seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak bisa. Dan sangat luas. Iya. Ini sangat menarik karena mungkin bisa berjam-jam kita bicarakan ini tentang tidak apa-apa kalau bicara tentang kebaikan. Ya. Karena ini pemerintahan ini benar-benar Goa harus memberikan 5 terbaik dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ambilkan contoh. Saya belum lahir sampai sekarang orang jual pasir. Ya. Pasir di Goa itu anugerah besar. Ya. Batu kali, batu gunung, anugerah besar. Tapi hasilnya terhadap PAD, hasilnya terhadap akumulasi produk domestik regional bruto, itu tidak terlihat di situ. Apalagi kalau kita berbicara sakit. Ya. Sakit itu bukan jaminan dari Mempan RB. Bahkan menjadi seremonial itu. Kalau kita buat sakit, kita rame-rame. Buat musrembang, kita rame-rame. Ya. Habiskan uang negara. Kita tidak paham bahwa kita belum bekerja dengan baik. Baru mulai. Benar sekali dan mungkin dalam kesempatan lain kita akan bahas secara detail lagi kan. Ini secara umumnya aja. Bagi pemirsa yang ingin bertanya lebih jauh silakan ketik dalam kolom komentar. Kita akan bertemu lagi dengan topik yang lainnya. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.